Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih, puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita terpelihara dan kita memasuki ibadah minggu. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena kasih dan penyertaan-Mu kami boleh melaksanakan ibadah minggu hari ini 3 Mei 2010. Sertai keluarga jemaat yang ada di rumah dan hamba pelayan firman yang Tuhan pakai untuk kami semua. Ibu Pendeta Ontoni Malagana, berikan amal kekuatan jasmani maupun rohani agar bisa mewartakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kepada kami dari awal sampai akhir di dalam tangan pengasihan. Ini syukur kami ternaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan dikasih, disilakan berdiri, kita kidungkan kidung pujian mengawali kepada kita, kidung jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak Saudara, mari kita habiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing kita di hari ini terambil dari Mazmur pasal 95 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, berkata demikian. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Jemaat disilakan duduk. Kembali kita naikkan kidung pujian, kidung jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Berkatilah baru di hati kami.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah, sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22, ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40 berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Karena itu jemaat dipersilakan berdiri. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh kerendahan hati, kami mengaku di hadapan betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Engkau, ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang amat masih senang, kasihanilah kiranya kami, ampuni segala dosa kami, dan pimpinlah kami pada jalan yang benar, menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kembali kita kidungkan Kidung Jemaat Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Berita anugerah Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22. Karena itu, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita hidupkan Kidung Jemaat 36 ayat 1. Dihapuskan dosa.
Ibu Bapak Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu yang pertama di bulan Mei ini. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 95 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kekal di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Sebab oleh kasih dan kemurahan Tuhan, maka kehidupan kami masih terpelihara sampai dengan saat ini. Walaupun di minggu yang pertama di bulan Mei ini kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya sukacita iman tetap menjadi milik bagian kami. Kami percaya Roh Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan yang sedang dan sementara kami laksanakan di rumah kami masing-masing saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon dalam kerendahan hati, biarlah Engkau akan mengaruniakan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk memahami firman-Mu ini. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan perjalanan hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sampai dengan saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 95 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sampai demikian batas pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membawakan persembahan. Marilah kita membawa tanda syukur kita kepada Tuhan sambil unit persembahan dijalankan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu
kehidupan dan kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami boleh memberikan persembahan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar supaya melalui persembahan ini kerajaan Tuhan bisa dilebarkan di muka bumi ini. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan raga kami untuk melayani ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasih Shalom, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan 11 ayat dari Mazmur pasal 95. Ibu Bapak Saudara, Mazmur 95 pembacaan Alkitab kita saat ini itu berisi ajakan dari pemazmur kepada umat Israel untuk beribadah dan memuji Allah. Itu boleh kita lihat pada ayatnya yang pertama, kedua, dan ayatnya yang keenam. Di sana pemazmur mengajak mereka dengan mengatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kemudian ayat yang keenam kembali ia katakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah, mengapa pemazmur mengajak umat Israel untuk beribadah dan memuji Allah? Saya mencatat setidaknya ada 3 alasan yang mendasari mengapa pemazmur mengajak umat Israel untuk beribadah dan memuji Allah. Yang pertama, karena Allah adalah Allah yang besar dan Ia berdaulat atas semesta. Ayat yang ketiga berkata, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kemudian alasan yang kedua, karena Ia adalah gembala yang baik yang selalu menuntun umatnya. Itu boleh kita lihat pada ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dan alasan yang ketiga adalah karena Dialah Allah yang telah membebaskan dan menyelamatkan mereka, menuntun mereka sehingga mereka boleh bebas dari perbudakan di Mesir. Nah, Ibu Bapak Saudara, pemazmur ia meyakini bahwa bumi dan segala isinya ada di bawah kendali dan kedaulatan Allah. Tanpa campur tangan Allah, tidak mungkin bangsa Israel dapat keluar dari Mesir. Kalau bukan karena campur tangan Allah, tidak mungkin mereka dapat menduduki tanah perjanjian, yakni Kanaan. Pemazmur sungguh meyakini bahwa tidak ada satupun atau tidak ada apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa sepengetahuan Allah. Dengan sangat tegas ia katakan pada ayat yang keempat dan kelima, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Ini salah satu ekspresi bahwa ia sangat meyakini bahwa tidak ada satupun atau apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa sepengetahuan Allah. Oleh karena itu, pemazmur yang mau mengajak umat Israel untuk terus dengan taat, untuk terus dengan setia beribadah kepada Tuhan. Ia mau mengajak umat Israel untuk terus memuji Dia sebagai bentuk pengakuan iman mereka bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup mereka, bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas semesta, dan mereka selamat
hanya karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mereka pasti telah binasa di tangan orang Mesir. Tapi Ibu Saudara, dalam Mazmur ini, pemazmur bukan hanya mengajak bangsa Israel untuk terus taat beribadah, untuk terus memuji Dia. Tetapi kita boleh melihat dalam Mazmur 95 ini, melalui Mazmur ini juga ia mau mengingatkan agar supaya bangsa Israel belajar dari masa lalu nenek moyang mereka. Ketika mereka memberontak, ketika mereka hidup tidak taat kepada Allah, dengan jelas pada ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 ia menjelaskan bagaimana perilaku bangsa Israel kala itu. Ayat 8 dan 9 berkata, "Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku." Ya. Meriba dan juga Masa adalah tempat di mana Israel melawan Tuhan. Ceritanya bisa kita lihat, saya mengajak kita untuk membuka bersama Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga berkata demikian. "Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, 'Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum.' Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?' Kemudian ayat ketiga, 'Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?' Mereka memberontak, mereka menjadi marah, mereka bersungut-sungut ketika tidak ada air untuk diminum di Meriba dan di Masa. Mereka mengeluh dan menganggap Mesir lebih baik daripada karya pembebasan Allah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana iman mereka yang begitu lemah. Hanya karena di tempat itu tidak ada air, mereka marah. Hanya karena di tempat itu tidak ada air, mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Padahal sebelum itu Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak mujizat yang telah Allah beri, yang telah Allah lakukan bagi mereka, yang mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Tetapi mereka tetap saja mengeluh, sehingga Allah murka dan menghukum mereka. Ayatnya yang ke-10 dan ke-11 di sana dikatakan, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya, Allah murka dan pada akhirnya ia menghukum mereka. Karena itu pemazmur ia mengingatkan mereka agar supaya mereka jangan mengulangi apa yang dilakukan nenek moyang mereka, yaitu hidup yang tidak berkenan kepada Allah, hidup yang penuh dengan sungut-sungut, hidup yang tidak taat kepada Allah, supaya mereka juga tidak akan menerima hukuman yang sama dari Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam bacaan kita saat ini itu bukan hanya ditujukan kepada umat Israel kala itu, tetapi apa yang disampaikan oleh pemazmur ini juga berlaku dan ditujukan bagi kita, umat yang percaya saat ini, untuk terus beribadah kepada Tuhan
dengan taat dan setia, serta selalu memuji Dia. Karena Dialah Allah yang telah menuntun kita. Dialah Allah yang telah memelihara kita. Dialah Allah yang telah menolong kita melewati berbagai hal dalam hidup ini. Kita boleh ada sampai di saat ini, ya, memasuki bulan yang baru, bulan yang kelima di tahun 2020. Kita percaya itu semua hanya karena pertolongan dan juga perkenaan Tuhan. Walaupun memang, ya, memasuki bulan Mei ini kita masih diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita masih harus terus berada di rumah kita masing-masing, ya, beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Tetapi percayalah selalu bahwa apa yang terjadi saat ini itu ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita mengamati, ya, berita saat ini, kita melihat jumlah penderita COVID-19 yang sembuh sekarang sudah lebih tinggi dari jumlah mereka yang meninggal. Saya percaya ini adalah bukti bahwa tangan Tuhan sedang bekerja. Ini adalah bukti bahwa Tuhan memegang kendali dan pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini itu ada di dalam kendali Tuhan. Mungkin Ibu Bapak Saudara, saat ini ada dari kita, ya, yang mulai merasa jenuh di rumah aja, ya. Mungkin ada dari kita yang sudah rindu untuk berjumpa satu dengan yang lainnya, apalagi dalam persekutuan yang biasa kita lakukan, baik itu dalam ibadah KWP, PLK, Pelsus, ibadah minggu, atau ibadah-ibadah lainnya. Bahkan mungkin ada dari kita yang saat ini terhimpit dengan masalah keuangan, masalah ekonomi, karena situasi pandemi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan dan juga pekerjaan kita. Janganlah kiranya hal-hal itu membuat iman kita goyah, membuat semangat kita untuk beribadah, membuat semangat kita untuk memuji Tuhan menjadi kendor, dan menjadikan kita pribadi yang bersungut-sungut. Ingatlah selalu Bapak Ibu Saudara bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Percayalah bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, sebab Dia adalah gembala kita yang tidak pernah kehabisan cara untuk menolong umat gembala. Sebagaimana pemazmur meyakini, Tuhanlah Allah yang besar dan berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah Allah yang besar dan berdaulat atas semesta. Maka kita juga harus percaya dengan sungguh, percaya dengan iman bahwa pada
pandemi ini pun ada di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Tetapi mari dengan iman kita terus bersaksi bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita. Mari dengan iman kita terus beribadah di rumah kita masing-masing. Mari dengan iman kita terus memuji Dia. Percaya Allah pasti akan memulihkan keadaan ini. Percaya badai pasti berlalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kita semua berdiri. Setelah mendengarkan firman Allah sebagai berita keselamatan, maka marilah saat ini kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, sambil masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Adik-adik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ibu Bapak Saudara, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena walaupun sampai dengan di minggu yang pertama bulan Mei ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi firman-Mu tidak pernah berhenti diberitakan. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya firman yang sudah bersama kami baca dan renungkan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk terus dengan taat, untuk terus dengan setia beribadah kepadamu, untuk terus memuji Engkau dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan oleh karena kasih-Mu dan setia-Mu yang begitu besar yang selalu Engkau nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini kami mau berdoa dan menyerahkan perjalanan kehidupan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Gemis Jemaat Mahanaim, mulai dari kelompok wilayah pelayanan 1 hingga kelompok wilayah pelayanan 9, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, duda janda. Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka di tengah-tengah perjalanan hidup, di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini. Maka Engkau tahu apa yang menjadi gumul, bahkan harap mereka. Kami hanya mau serahkan ya Tuhan perjalanan kehidupan mereka. Bila Tuhan akan tetap menganugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, terlebih kesabaran ketika harus diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Bapa, kuasa dan kasih-Mu menyertai perjalanan kehidupan semua umat-Mu yang ada di Gemis Jemaat Mahanaim ini. Mereka yang bersuka cita karena ketambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Mari Bapa, Engkau lengkapi sukacita mereka dengan menganugerahkan kesehatan, umur panjang, memberkati setiap apa yang menjadi rencana di usia yang baru ini. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, mari Engkau jamah mereka Tuhan, sehingga mereka disembuhkan
dan mereka dapat kembali beraktivitas sebagaimana yang mereka lakukan setiap harinya. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan hamba-hambamu yang Tuhan pakai, Tuhan utus untuk melayani di Gemis Jemaat Mahanaim. Mulai dari ketua badan pekerja, majelis jemaat sampai kepada anggota, ketua BP3G sampai kepada anggota, semua pengurus yang ada baik di KWP, PLK dan Pelsus, pegawai kantor, kostor, sopir, mereka yang terus memberi diri untuk melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, pemberian diri mereka tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Perlengkapi terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga dalam situasi apapun di mana mereka pergi dan berada, mereka terus boleh menjadi pembawa firman, pembawa terang di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini, kami juga mau berdoa dan menyerahkan pemerintah, bangsa, dan negara kami. Engkau memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, semua jajaran yang ada, baik itu di tingkat nasional sampai ke pelosok desa yang ada. Tuhan beri hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka, bahkan keluarga mereka juga Bapa, kiranya juga tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa untuk para medis, para dokter dan perawat yang saat ini Bapa memberi diri mereka untuk melayani pasien-pasien yang terjangkit COVID-19. Biarlah Engkau juga akan memberi mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Bahkan pasien-pasien COVID-19 yang sedang dan sementara ada dalam perawatan, kami juga mau serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan sedang bekerja menjamah mereka, sehingga mereka dipulihkan dan mereka disembuhkan, sehingga mereka dapat kembali berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Bapa, kami juga mau berdoa dan menyerahkan semua yang boleh memberi diri dalam pelayanan di ibadah minggu pagi ini. Engkau memberkati mulai dari Ki Boris, bahkan juga majelis pendamping, bahkan anak-anak pemuda yang memberi diri untuk melayani Tuhan di saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya bahwa pemberian diri mereka dalam persekutuan pelayanan di saat ini itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu keyakinan kami, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, tantangan, pergumulan apapun mampu kami hadapi. Karena itu ampunilah setiap salah dan dosa kami Bapa. Ini kami yang berdoa, ini kami yang mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di manusia seperti di surga. Berikan kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dikasih, untuk menghadiri ibadah kita hari ini, jemaat disilakan berdiri. Kembali kita didengungkan kini jemaat 446 setia. Setia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah dengan sukacita berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Saat itu selesai, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami naikkan kepadamu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena penyertaan-Mu. Kami boleh merampungkan atau menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Berkati hamba pelayan sudah Tuhan pakai, Ibu Pendeta Antoni Malagani, berkati keluarganya, berkati keluarga-keluarga jemaat Demis Manai yang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan ke depannya kami boleh melangkah, jangan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu terjadilah di dalam kehidupan kami. Ini doa kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.